Selamat datang di channel Literasi. Bayangkan dunia di mana ekonomi global dikendalikan oleh sekelompok kecil orang yang mengatur bagaimana negara-negara berkembang harus berhutang, tunduk, dan akhirnya menyerahkan kekayaannya secara halus. Bukan dengan senjata, tapi dengan utang. Itulah realitas yang dibongkar oleh John Perkins dalam bukunya Confessions of an Economic Hitman. Buku ini bukan sekedar teori konspirasi, tapi kesaksian langsung dari seorang pemain di balik layar ekonomi dunia. Perkins mengaku bahwa dia adalah seorang economic hitman, orang yang bekerja untuk korporasi besar dan pemerintah Amerika Serikat dengan satu tujuan: memastikan negara-negara berkembang tetap dalam kendali ekonomi barat melalui jebakan utang yang dirancang untuk tidak bisa dilunasi. Bagaimana cara mereka bekerja? Perkins menjelaskan strategi yang digunakan untuk menjajah negara tanpa harus mengirim pasukan militer. Caranya cukup halus. Yang pertama, membujuk pemimpin negara. Ekonomi hitman seperti Perkins datang membawa proposal proyek infrastruktur besar seperti pembangkit listrik, bendungan, jalan raya, dengan janji bahwa proyek ini akan meningkatkan ekonomi negara tersebut. Yang kedua, memberikan pinjaman raksasa. Dana untuk proyek itu datang dari Bank Dunia atau lembaga keuangan internasional lainnya. Tapi uangnya tidak benar-benar masuk ke negara tersebut. Sebagian besar justru kembali ke perusahaan-perusahaan Amerika Serikat yang mengerjakan proyek itu. Yang ketiga, meningkatkan ketergantungan. Setelah negara itu berutang dalam jumlah besar, mereka akan kesulitan membayarnya. Saat tiba waktunya membayar, Amerika Serikat dan lembaga keuangan global akan menawarkan solusi: akses terhadap sumber daya alam murah, dukungan politik, atau pangkalan militer. Yang keempat, menghancurkan yang menolak. Jika ada pemimpin yang menolak ikut skema ini, ada dua pilihan: dibujuk dengan uang atau disingkirkan secara paksa. Perkins mengklaim bahwa pemimpin seperti Omar Torrijos dari Panama dan Jaime Roldos dari Ekuador adalah contoh orang-orang yang akhirnya dihilangkan karena menolak tunduk. Buku ini membuka mata tentang bagaimana imperialisme modern bukan lagi dengan penjajahan fisik, tapi dengan sistem ekonomi yang membuat negara-negara berkembang tetap miskin dan bergantung. Perkins menulis ini sebagai bentuk penyesalan atas perannya di masa lalu, sekaligus sebagai peringatan bahwa praktik ini masih terjadi hingga sekarang. Meskipun banyak pihak, terutama dari pemerintah dan korporasi besar, yang meragukan atau membantah klaim Perkins, buku ini tetap menjadi salah satu bacaan paling berani dan kontroversial dalam dunia geopolitik dan ekonomi. Bagi siapapun yang ingin memahami bagaimana ekonomi global bisa menjadi alat pengendalian politik, Confessions of an Economic Hitman bukan hanya menarik, tapi juga menggugah kesadaran.